الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين آمين يا رب العالمين. اقرأ. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun. Khalaqallahu ta'ala lil malaikati ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'a. Kama akhbarana ta'ala fi kitabihi wa laysa lana ilmun bitafasili hadhil ajnihati au kaifiyatiha. Pembahasan 10 malaikat sudah, yaitu malaikat yang wajib kita kenal, jumlahnya ada 10: Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar Nakir, Raqib Atid, Malik Ridwan. Yang sebenarnya malaikat itu sangat banyak, jumlahnya tidak diketahui, tapi yang wajib dikenal hanya 10 malaikat. Nanti ada lagi tuh malaikat yang wajib kita tahu, tapi nggak kenal nggak apa-apa, cuma tahu aja. Malaikat pemikul aras, hamalatul arsy namanya. Nggak perlu tahu namanya siapa, cuma wajib iman kita bahwa malaikat ada, ya malaikat yang memikul aras di atas langit sana. Soalnya itu aras kalau nggak dipikul, disanggah sama malaikat, jatuh dibanding bumi, karena aras lebih besar daripada bumi, jauh pokoknya 10 kali lipat kali mah bandingannya, apa 1000 kali lipat, saking gedenya aras. Aras itu singgasananya Allah Ta'ala. Nah itu banyak orang yang menafsirkan Allah Ta'ala istiwa di aras. Berdiam diri di atas. Padahal mau itu bahasa istiwa di situ justru saking agung-agungnya Allah Ta'ala gitu. Makanya bahasanya kan ta'ala. Ta'ala itu tinggi artinya. Allah yang maha tinggi. Bukan berarti Allah berada di sana, bukan gitu. Saking tingginya gitu. Tingginya bukan tinggi di atas. Iya, jadi aras itu kan yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu aras. Jadi langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat sampai ke-7 aras gitu. Sidratul Muntaha dulu baru aras. Paling puncernya. Nah ini ada faidatun, kata musonib, yaitu Syekh Hisam rahimahullah ta'ala. Amin. Nah, di sini ada faidah. Faidah itu adalah catatan penting kalau bahasa kitanya. Apa katanya di sini? Yaitu khalaqallahu ta'ala lil malaikati ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang 3, ada yang 4, bahkan lebih dari itu. Dulu yang lalu udah kita bahas sama-sama. Jadi Allah Ta'ala maha kuasa. Yang jelas sayapnya nggak 1, paling sedikit 2. Karena kalau 1 gimana? Berat sebelah, nggak bisa. Burung aja kalau sayapnya 1 nggak jalan, manusia kakinya 1 juga repot. Makanya serba 2 tuh berpasangan. Nah, kemarin sedikit sayapnya, sayap malaikat tuh 2 paling sedikitnya. Nah banyaknya tuh nggak ada yang tahu. Bisa ada yang 1000, bisa ada yang 2000 atau 10.000 sayapnya, bisa aja. Karena Allah Ta'ala maha kuasa. Terserah Allah mau bikin berapa gitu sayapnya. Ini kama akhbarona, sebagaimana telah mengkhobarkan atau memberitakan. Jadi khobar itu berita. Telah memberitakan kepada kita semua nih Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihi, dalam kitabnya, yaitu kitab Al-Qur'an. Itu khobar semua tuh isinya. Berita-berita, berita penting. Gitu.
berita yang sangat penting. Tentang apa? Tentang biar supaya manusia bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jadi informasi semuanya lengkap di situ di Al-Qur'an. Makanya jangan baca koran doang gitu, mentang-mentang butuh berita koran doang gitu. Al-Qur'an lebih penting lagi, berita yang ada di Al-Qur'an. Nah, ini malaikat kan pakai tak marbutoh itu ya. Tak marbutoh kalau kata ilmu tajwid mah iya. Perempuan ya. Waduh, ini jangan-jangan malaikat perempuan nih ya, jangan begitu, jangan. Gitu, ini taknya bukan tak marbutoh biasa, tapi taknya tak li kasroh. Apa li kasroh? Li kasroh itu artinya tak yang menunjukkan bahwa malaikat ini jumlahnya sangat banyak. Kasroh tuh banyak artinya. Jadi bukan tak marbutoh yang menunjukkan perempuan, bukan. Mentang-mentang ada taknya, waduh malaikat perempuan ini, jangan nih. Nah, jangan. Kan bahaya itu. Kalau kita sampai meyakini malaikat perempuan, kita dihukumi kafir. Nauzubillah. Meyakini laki-laki nggak boleh. Meyakini perempuan apalagi meyakini malaikat banci mah. Iya, udah laki juga perempuan juga, punya kelamin dua. Lebih parah lagi. Kalau nggak laki nggak perempuan sama juga ya. Iya, sama juga. Nggak laki nggak perempuan, nggak, pokoknya yang jelas tidak berjenis kelamin. Lam yalid gitu jadinya ya. Malaikat tok lam gitu. yalid walam yulad. Allah Ta'ala lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh beda segitu doang. Kalau Allah walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai. Nah, kalau malaikat tidak beranak, tidak diperanakan, tapi menyerupai. Menyerupai apa? Ayo, yang gampangnya burung kan punya sayap. Yo, kan menyerupai gitu. Artinya menyerupai masih kalau malaikat. Nah, kalau Allah Ta'ala tidak ada sesuatu pun yang menyerupai. Makanya susah, jangan dibayang-bayangin Allah Ta'ala, oh Allah begini, Allah begini. Pokoknya kalau terbesit di kita nih, wah Allah seperti ini. Nah, kalau kebayang begitu berarti menyerupai makhluk tuh. Istighfar. Nah, buru-buru istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena Allah Ta'ala tidak akan bisa terbesit oleh bayangan kita, bayangan pikiran kita nggak akan terbesit. Susah, karena bayangan pikiran kita pasti terbayangnya ini karena melihat sesuatu gitu, sesuatu. Pernah melihat sesuatu misalkan yang indah, wah ini kali ya indah begini kali, wah susah juga. Nah, itu berarti menyerupai makhluk. Jadi Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluk. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini malaikat pakai tak marbutoh, bukan berarti taknya ini tak menunjukkan perempuan, tapi taknya ini adalah tak li kasroh atau menunjukkan banyak. Jadi baik-baik nih bahasa Arab. Kan bahasa Arab mah salah baca aja kadang-kadang jadi salah arti. Iya, apalagi bacaan terus kita tambahin huruf. Bagaimana nambahin hurufnya? Atau merubah huruf yang sering banget kita Al-Qur'an kita rubah hurufnya. Orang ilmun apa? Misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iya. Nah, kalau kita baca iya, nah berarti kita kurangin tuh hurufnya tuh. Iya, kita kurangin. Kan hurufnya itu iya-nya 2 itu asalnya. Iya, karena bertasdid. Nah, kita baca iya, berarti ngurangin tuh, berarti kita ngurangin huruf. Atau juga merubah huruf H jadi kho. Nah, itu hurufnya misalkan huruf H kecil. Ihdina. Nah, lu ihdina itu sama aja merubah huruf kalau suaranya begitu. Yang benar ihdina gitu. Pakai H bukan pakai H. Kalau kita baca ihdina berarti merubah dah tuh. Itu baik-baik tuh lembaran itu. Berubah juga maknanya. Terus ihdi jangan ditambahin, jangan. Kalau ihdi berarti ada ya-nya.
Berarti nambahin itu berarti kita nambahin huruf ihdi. Nah, ya-nya ini takutnya ntar ya mutakalim ya ini ya apa namanya? Yang menunjukkan perempuan. Ya, yang menunjukkan perempuan. Jadi seolah-olah kita menganggap Allah ini perempuan. Kalau ihdi itu. Iya. Ya, mutakalim mu'anas ya, mu'anasah. Jadi ya mukhotobah, mu'anasa. Jadi ya yang menunjukkan perempuan. Yang kita ajak bicara atau yang kita lagi mohon ini Allah Ta'ala, kita beranggapan perempuan. Kalau kita tambahin ihdi gitu. Baik itu. Harusnya ihdi gitu. Langsungin aja ihdina gitu. Ihdinas. Tuh. Kadang-kadang suka keserimpet emang mulut kita nih, kadang-kadang suka keserimpet ya kalau baca Quran. Kadang kita mah udah tahu padahal nih, udah tahu emang lidah dasar kadang-kadang suka ngaco baik. Kayak misalkan inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma qaddama min dzambika. Dan misalkan begitu ya. Memang apa namanya? Saking buru-buru apa gimana tahu gitu. Lidah kita kadang suka ngurangin huruf. Yang benar mataqaddama. Gitu, mataqaddama. Segitu doang juga artinya ntar takutnya berubah gitu. Qaddama sama taqaddama. Mataqaddama gitu. Mataqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wa ma'akhir. Kadang-kadang suka begitu lidah kita nih kadang-kadang gitu. Suka kepleset gitu kalau lagi baca Quran. Makanya kalau lagi baca Quran ya jangan buru-buru. Mana sih yang buru-buru ya? Tuh. Aduh, ini mah saya emang belum tahu ini ilmu tajwidnya. Ya belajar dah. Kalau begitu, kita belajar sama-sama. Ini bukan lagi ngajarin ini, lagi bacain ini mah ya, lagi bacain kitab Fathul Alam. Sudah ada tulisan malaikati ajnihatin. Jadi ada taknya, ini mah lagi bacain, ini malaikat ada taknya, bukannya berarti malaikat ini perempuan, taknya bukan tak yang menunjukkan perempuan, tapi menunjukkan banyak. Nah, sayap malaikat banyak, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang lebih banyak lagi gitu. Yang jelas enggak 1 malaikat nih sayapnya. Walaisa lana ilmun bitafasili hadhil ajnihati au kaifiyatiha. Nah, kita ini enggak ada ilmu pengetahuan, enggak ada satu ilmu pengetahuan secara rinci tentang sayap malaikat dan ketentuan sayap malaikat. Jadi kita nggak tahu kita gitu. Karena Al-Quran mengkhabarkannya cuma segitu doang, masna wasulasa waruba gitu. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Ada juga yang lebih kalau memang Allah menghendaki. Berapa lebihnya ya nggak tahu gitu. Cuma dugaan-dugaan aja, bisa saja 1000, bukan berarti memang ada malaikat 1000. Maksudnya Al-Quran nggak menjelaskan sampai ke situ. Cuma kalau memang Allah menghendaki bahwa Allah Ta'ala sayapnya 1000, ya bisa saja kan. Terus rinciannya sayapnya bagaimana, berapa bulunya juga nggak ada rinciannya tentang itu. Waalaikumsalam Bapak Ketua. Emang lagi ditungguin. Iya ya. Selanjutnya, ya lanjutin ya Pak Ketua. Idzil malaikatu mahjubuna anna bi iradatillahi wa hukmihi. Nah, ini idzil malaikatu, idnya ini bukannya id yang artinya tatkala ya. Idnya ini id yang artinya karena.
li taklil namanya. Li taklil tuh elat. Yang menunjukkan ada elat. Mana elatnya? Yaitu walaisalana ilmun, tiada bagi kami satu ilmu pengetahuan tentang perincian sayap-sayap malaikat dan ketentuan sayap-sayap malaikat. Idil malaikat tuh karena tuh jadinya karena malaikat mahjubun itu terhijab. Ya, mereka semuanya terhijab sama kita. Nggak bisa melihat. Iya, nggak bisa melihat rupa, nggak bisa mendengar suaranya bagaimana. Mahjubuna anna, jadi terhijab dari kita semua. Bi iradatillahi wa hukmihi, dengan kehendak Allah dan hukum Allah. Jadi Allah menghendakinya begitu. Manusia nggak bisa lihat malaikat, nggak bisa dengar suara malaikat. Jin juga begitu juga. Jin nggak bisa lihat malaikat, nggak bisa dengar suara malaikat. Jin nggak bisa dilihat sama manusia. Berarti malaikat lebih lagi ya halusnya, lebih lagi. Jin nggak kelihatan, malaikat lebih kagak kelihatan. Begitu jadinya kita ngertiinnya. Karena apa lebih nggak kelihatan? Karena jin sendiri aja nggak bisa lihat malaikat. Nggak tahu dia tentang malaikat bagaimana. Nah terus ya kita alhamdulillah ya begitu. Allah Ta'ala menghendaki kita nggak melihat malaikat, nggak bisa dengar suara malaikat. Coba kalau bisa dengar malaikat suara kita dengar. Kita lagi wirid atau lagi sholat apa, tahu-tahu wus. Apa itu lagi wus saja. Nggak tahu ya malaikat emang kedengeran sama kita kan ribet. Terus tahu-tahu misalkan begitu, yang sayapnya kan banyak. Kan berarti suaranya udah kayak apa itu. Kalau sampai kedengeran, ya bagus, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Malaikat suaranya kita nggak denger, jadinya nggak repot kita. Coba kalau denger repot kita nggak bisa ngapa-ngapain kali. Iya, dengerin itu doang, kagak bisa dengerin musik ya. Dengar yang lagi cabut nyawanya. Iya serem, kalah kita. Ibu yang nggak bisa ngapain ngaji begini nggak kedengeran kali mas suara ngaji, suara malaikat doang lebih kencang suaranya, baru sayapnya doang juga. Kipas B juga kan. Ya kipas itu kipas muter aja suaranya war apalagi malaikat kan gitu. Ya bagus, syukur alhamdulillah Allah menghendaki malaikat tidak terlihat dan tidak terdengar suaranya. Nikmat jadinya. Bang Husin kopi. Walam yufassilil Qur'anu. Dibaca Qur'anu ya. Dikit-dikit kita ngaji nahu. Kenapa dibaca Qur'anu? Karena jadi fa'il. Fa'il dari lafad yufasil. Nah, yufasil ini kan asalnya yufasil. Kok jadi kasroh? Yufasilil walam yufasilil. Nah, kan sukun kudunya tuh walam yufasil gitu. Walam yufasil Al-Qur'anu gitu. Kok dikasrohin? Jadi kalau yang berharokat sukun itu bisa. Kalau ketemu sama alif lam itu bisa kasrohkan. Lebih baik dikasrohkan. Nah kalau dipathain nggak bisa. Walam yufasilal nggak bisa. Nggak bisanya cuma dikasrohin doang. Gitu. Kalau yang berharokat sukun tuh tandanya dikasrohin doang bisanya. Kayak amar ya. Fasil. Iya kayak amar. Kalau amar kan amar jajem juga, dia juga sama jajem. Jajemnya pakai lam gitu. Nah kalau amar jajemnya pakai la. La tabul. Tuh, pakai la. Jangan kerjain ente, jangan ente kerjain gitu. La tabul. La tansur, jangan tolong gitu. La tadrib, jangan pukul. Jadi jajemnya pakai la. La nahi namanya la nahi jajemnya. Kalau lam enggak ya? Kalau lam bukan, nggak ada ya? bukan pakai lam ya? Ya bukan. Enggak ada. Lam amar nggak ada. Dia mah lam. Lam. Ilmu elat nanti. Ya. Lanjut. Ya Ilmu lanjut elat dulu ya. Ya. Emang rada ribet kalau ngaji itu mah. Walam yufasilil Qur'anu al-khabra anjalika. Jadi tidak merinci
Al-Qur'anul Karim tidak merinci khobar Tidak tentang yang demikian tadi itu. Ya, jadi tidak diperinci sayapnya bagaimana, nggak diperinci, cuma dijelaskan 2, 3, dan 4, bahkan lebih, udah segitu doang. Itu Al-Qur'an ngasih taunya, mengkhabarkannya. Mana ayatnya yaitu qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Maknanya wallahu alam bil muradi. Ini surat Fatir ya. Surat Fatir ayat 1 ya itu Ustaz. 1 ya, ayat 1. Ada itu ayat 1. Iya. Takutnya itu ada titiknya 10 jadinya. Nah, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Segala puji itu milik Allah. Fatiris samawati wal ardi, yang menciptakan langit dan bumi, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ja'ilil malaikati, pula yang menjadikan malaikat rusulan sebagai utusan. Uli ajnihatin, yang mempunyai sayap. Malaikat yang mempunyai sayap tuh Al-Qur'an nih. Ini ayatnya nih tentang malaikat sayapnya 2, 3, 4 atau lebih. Tuh. Masna wa sulasa waruba'a, 2, 3, dan 4. Nah, kita beranggapan bisa aja lebih karena ini lanjutan ayatnya. Yazidu fil khalqi ma yasha'u. Jadi Allah Ta'ala menciptakan sayap malaikat atau menambahkan sayap malaikat seukuran apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Gitu. Jadi Allah Ta'ala misalkan pengen ada sayap malaikat punya sayap 1000 ya bisa kan gitu. Makanya kita simpuin aja sayap malaikat 2, 3, 4 atau lebih. Nah, begitu aja udah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kuasa Allah Ta'ala mah bisa baik. Nah, ini ada faidah lagi aja nih, faidatun. Ini satu faidah atau catatan penting. Yajibul imanu bihamalatil arsy. Wajib iman kepada atau akan malaikat hamalatul arsy atau malaikat pemikul arasy. Wahum minal malaikati. Nah, mereka ini masih bangsa malaikat. Masih golongan malaikat. Jadi ada malaikat pemikul arasy. Wa kadzalika malaikatur rahmah. Tuh. Seperti itu juga ada malaikat rahmat. Malaikat rahmat kan namanya kita nggak tahu tuh. Tapi wajib iman kita bahwa ada malaikat rahmat. Malaikat rahmat. Malaikat azab juga ada. Wazabaniyah. Zabaniyah ini malaikat azab maksudnya. Wazabaniyati jahannam. Dan malaikat zabaniyah yang adanya di neraka jahanam. Wal hafazoti, dan malaikat penjaga atau malaikat hafazoh. Dia yang menjaga tuh kalau kita lagi tidur, mata mau udah merem, udah wara inget apa-apa, pules banget udah. Tapi hidung kita kebuka, mulut kebuka, itu nggak ada yang pada masuk. Semut kayak gitu, ya orang ada yang masuk. Sekali masuk juga kali mah keder apa gimana tahu. Jarang banget ya pokoknya. Kemasukan semut nih hidung saya lagi tidur, jarang terjadi. Itu karena dijaga oleh malaikat hafazoh. Dijagain. Ngapa itu begitu kita udah kagak ada nih, udah meninggal, nah itu malaikat hafazoh udah nggak jagain lagi, ya terus baik itu apa be masuk pas dalam tanah gitu, karena udah nggak dijagain lagi sama malaikat hafazoh. Rusak lalu langsung badan kita karena nggak dijagain.
Jadi wajib iman kepada 10 malaikat, terus wajib iman kepada malaikat pemikul aras atau hamalatul arsy, terus malaikat rahmat, jadi adanya malaikat rahmat, malaikat azab, dan malaikat zabaniyah, dan malaikat pemelihara atau penjaga, yaitu malaikat hafazo. Nah ini ada selanjutnya, singkat deh ya, singkat. Wazaiful malaikati. Nah tugas-tugas mereka nih, para malaikat. 1. Iblagu kalamillahi ta'ala ila rusuli wal anbiya'i, yaitu menyampaikan, yang pertamanya menyampaikan kalam Allah Ta'ala kepada para rasul dan para nabi. Udah kemarin tuh, yaitu malaikat Jibril yang tugasnya ini. Terus yang keduanya al-qiyamu bisyu'unin nar, yaitu melaksanakan tugas tentang perkara-perkara neraka, perkara-perkara yang ada di neraka. Yang misalkan dia tugasnya ngelemparin gitu, manusia doraka, tugasnya ngelemparin, dia mau dilemparin we udah gitu, nggak ada belas kasihan sama manusia gitu. Kesianan ini, ntar dia kepanasan, ntar dia kesakitan, nggak ada itu, hajar bae udah begitu. Tuh malaikat yang tugasnya di neraka. Terus selanjutnya yang ketiga, malaikat hamalatul arsy, yaitu pemikul arasy. Yang keempat, malaikat yang tugasnya riayatu ahlil jannah, yaitu malaikat yang menjadi penjaga ahli surga. Maksudnya penjaga di sini ibaratnya yang suka ngasih info dah. Kan di surga tuh kadang-kadang ada orang nanya-nanya, ya kayak seorang anak gitu, nyari emaknya atau nyari bapaknya, bapak saya di mana ya, oh nanya malaikat ben udah, daripada nanya orang-orang nggak ada yang tahu, udah malaikat aja udah. Nah itu malaikat ini riayatu ahlil jannah, yaitu malaikat penjaga penghuni surga. Dikasih tahu dah tuh, oh bapak kamu mah di surga itu adanya, oh di sana gitu. Bisa dianterin, bisa, yuk saya anterin gitu, bisa begitu itu dianterin oleh malaikat ini, malaikat penjaga. Nah malaikat Ridwan termasuk tuh, malaikat riayat tuh ahli jannah, termasuk malaikat penjaga. Cuma jadi juru kunci malah dia mah kalau malaikat Ridwan. Jadi semua berdasarkan perintah malaikat Ridwan, malaikat yang lain tuh. Sama malaikat Malik gitu juga sama jadi juru kunci. Nah, terus selanjutnya nomor 5, muraqabatu a'malil mukallafin, yaitu malaikat pengontrol semua amal perbuatan orang-orang yang sudah mukallaf, orang-orang yang sudah kena kewajiban, atau disebut juga malaikat pengintai. Siapa dia? Yaitu malaikat raqib dan atid. Nah, itu masuknya malaikat muraqabah, malaikat pengintai. Nah, selanjutnya nomor 6 yaitu al-muhafazatu alal insani, yaitu malaikat penjaga penjaga manusia. Kalau lagi tidur tuh dijagain malaikat, lagi bawa motor kencang gitu, kalau kita doa terus jagain. Seandainya jatuh juga nggak seberapa gitu, maksudnya motornya mah hancur, orangnya kagak ngapa-ngapa, itu bisa begitu. Ada tuh kejadian kemarin tuh, masih bocah ya mang ya, bocah ngaji ya, masih sama mamang ya. Iya. Itu dia naik motor kan berdua, yang bawa sama dia nih kan memang kenceng, itu yang bawa mah keplanting, sampai meninggal dah. Itu yang dibawa kagak ngapa-ngapa, itu aneh itu, palanya nggak ada yang bocor, lah hidup apa sekarang itu bocahnya. Yang kagak yang dibawa nih bonceng. Kan biasanya kalau jatuh begitu kecelakaan yang bonceng ya, yang suka lebih parah. Iya yang belakang, dia mah kagak ngapa-ngapa itu. Itu kalau kita ingat-ingat itu bocah emang sering ngikut rawian baca Simtuduron. Emang dia menau tuh hadrohnya, dia mah rajin banget. Nah kalau yang satu ini emang jarang ngaji udah susah banget bilangin ya. Iya, ya suruh ngaji gue lah loh. Susah banget. Itu yang rajin ngaji mah kagak itu. Ya hidup sampai sekarang itu hidup masih gitu. Alhamdulillah selamat. Jadi kalau rajin ngaji selamat. Itu. Iya, begitu. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu ada malaikat penjaga. Yang terakhir yaitu nomor 7,
qabdul arwah, malaikat penggenggam arwah. Siapa dia? Malaikat Israil. Nih ada tatimatun sebagai penutup. Kalau Kimusonib ini katanya sebagai penutup, kata dia nih. Tatimatun, penutup atau penyempurnaan daripada penjelasan tentang malaikat. Nah di sini katanya al-jin. Nah tentang jin ini mah. Jadi penutupnya dikasih tahu kita nih tentang jin. Hum ajsamun makhluqatun min narin qadiratin ala taskili bi askali mukhtalifatin husnan wa qubhan. Nah, jin ini jisim yang diciptakan dari api. Jadi bentuk tubuh semua anggota badannya, ya pokoknya bentuknya dah, bentuk jin ini diciptakan oleh Allah Ta'ala dari api qadiratin yang mampu alat taskili bi askali mukhtalifatin yang mampu berbentuk dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Artinya jin ini bisa berubah bentuk gitu. Semuanya dia baik gitu. Pengen jadi apa nih, misalkan jadi macan, jadi ular, bisa gitu. Jadi singa, jadi gajah, jadi kebo, bisa gitu. Atau juga jadi cewek cantik bisa, iya. Jadi cewek cantik bisa. Jadi husnan wa qubhan. Jadi dalam keadaan bentuk yang sebaik-baiknya atau yang sejelek-jeleknya. Itu bisa jin. Merubah wujud jadi cewek cantik, jadi cowok tampan, bisa buat ngodain manusia. Atau jadi itu yang bausin lihat mah tuh. Jadi yang berbulu tuh gede tinggi, betaring, matanya juga merah marong. Ya, itu bisa. Itu jin emang begitu dia mah. Gitu. Jangan disalahin. Iya. Iya, emang udah ditakdirkan seperti itu gitu. Jin. Jangan disalahin wae, lu bukan lu jelek banget tuh. Ya iyalah, jangan gitu. Tapi kalau dia galak mah katanya boleh dah gulat juga, begitu kata Bang Usin mah. Gitu. Jadi jin itu bisa berubah wujud dari bentuk yang paling bagus atau yang paling jelek. Husnan wa qubhan. Wal mu'minu. Nah, jin ini ada yang iman. Itu enggak kafir semua, ada yang iman. Minhum yuqalu lahu jin. Nah, ini yang iman sebutannya adalah jin. Gitu. Jadi jin kalau yang iman ya sebutannya jin gitu. Wal asi yuqalu lahu syaiton. Nah, kalau yang maksiat, yang duraka, yang tukang godain orang nih, ya ini syaiton namanya. Makanya kalau ada orang marah-marah kan itu Allah itu udah kayak setan ya. Kan biasanya begitu tuh. Belum pernah itu udah kayak jin ya. Belum pernah. Gitu. Karena emang kalau yang maksiat, yang duraka, pokoknya kagak beres dah. Ya, itu mah syaiton gitu. Makanya sampai istilah orang kalau ngomong juga jangan kayak setan kelaguan mah begitu. Belum pernah itu jangan kayak jin kelaguan mah kan begitu. Belum pernah gitu. Mak kita ngomelin gitu. Ahlak mah jangan kayak ahlak setan gitu. Belum pernah itu ahlak jin. Ya karena jin mah emang iman soalnya. Kan ahlaknya juga bagus, taat kepada Allah, ibadah sama kayak kita. Wal imanu biwujudihim wajibun, dan iman dengan adanya jin nih hukumnya wajib gitu. Bukan berarti kita iman terus ngikutin dia, bukan. Ini mah iman artinya percaya walaupun kita nggak pernah ngeliat jin, tapi kita percaya jin memang ada gitu. Iya. Jangan orang lagi dikata ngeliatin goroh gitu. Misalkan itu Bang Musin itu cerita, goroh Bang Musin waktu ngeliat jin. Lah bener itu jin mah emang ada begitu ya. Jadi jin mah emang ada gitu. Harus iman, kita harus percaya, dan bentuknya juga rupa-rupa, ada yang jelek, ada yang bagus. Gitu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nah,
tidaklah kata Allah Ta'ala nih, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah ini liya'budun di sini nih tulisannya itu kan kasrah tuh ya. Liya'buduni. Kenapa nggak ada liya'buduna dia tulis? Nah karena ini nih-nya ini menunjukkan ada ya. Ada ya mutakallim wahdah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya adalah untuk ibadah kepadaku gitu. Nah kalau Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu mentafsirkan liya'rifuni. Kalau Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mentafsirkannya begitu. Jadi makna liya'budun di sini adalah liya'rifuni, yaitu untuk mengenal aku. Jadi Allah Ta'ala nih menciptakan jin dan manusia pengen dikenal. Tuh. Pengen dikenal sama manusia sama jin. Makanya kalau jadi ibarat kata mah kalau pengen tenar menciptakan sesuatu dah. Kalau pengen dikenal mah sama orang gitu. Menciptakan aja sesuatu, berkarya. Ntar juga orang pada kenal, oh karya si Anu itu kan jadi begitu tuh. Apa dia kita apa ya? Iya, menciptakan aja udah. Yang penting menciptakannya yang bagus. Kalau menciptakan yang jelek kan dikenal juga kita. Wow, juga terkenal benar. Terkenal jeleknya. Gitu. Jadi gampang kalau pengen terkenal menciptakan aja udah, menciptakan sesuatu. Ini ajaran ini sebenarnya ilmu ini. Jadi Allah Ta'ala aja pengen dikenal, terus menciptakan gitu. Dikenal kan tuh jadinya gitu. Nah, manusia kalau pengen terkenal, pengen dikenal, ya udah itu menciptakan gitu. Itulah. Ya menciptakan itu. Mana Allah Ta'ala mah pengen dikenal juga dalam rangka sayang sama manusia sama jin nih, sayang gitu biar supaya pada bisa merasakan kenikmatan gitu. Makanya dikasihlah tata caranya, tata cara hidup di dunia. Oh, begini. Ntar di akhirat nih begini. Nah begini di dunia nih harus begini. Biar supaya ntar di akhiratnya begini. Itu dikasih tahu kita cara-caranya. Jadi intinya biar supaya nih manusia dapat kenikmatan. Bersyukur jadi manusia, nggak jadi kucing tendangin mulu kalau lagi bangor kan begitu. Nah, itu selanjutnya nih ada faidatun maratibul jinni. Jadi martabat atau kedudukan jin. Jadi jin juga banyak punya martabat, punya kedudukannya gitu. Ada jin yang tinggian pangkatnya, ada yang pertengahan, ada yang paling bawah pangkatnya gitu. Itu nanti dah selanjutnya pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sama-sama kita laksanakan pembacaan kitab Fathul Alam yang biasa kita pelajari setiap malam Selasa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Muhyiddin. Kesimpulan malam hari ini dari malaikat yang 10 yang telah kita pelajari, Allah juga menciptakan malaikat-malaikat yang lain. Di antaranya ada malaikat yang memikul arsy, ada malaikat rahmah, ada malaikat zabaniyah, terus kemudian juga ada malaikat hafazah. Nah, jadi malaikat ini banyak. Juga ada malaikat hafaz, ini malaikat penjaga. Jadi kita kalau nggak dijagain juga ribet gitu ya. Contohnya kalau naik motor kenceng Bang RT ya, emang dijaga malaikat ugik juga kagak tuh. Iya kan, ugik juga kagak. Iya, seimbang ya. Iya, kemarin kita dari Cirende itu main kenceng-kencengan. Akhirnya Mang Din gajrot. Ya, Mang Din ya, kita gajrot kaget juga. Tapi kagak ada yang ketinggalan. Yang biasanya kan yang naik ketinggalan. Alhamdulillah saya kagak ketinggalan, itu copot. Alhamdulillah itu karena ada malaikat penjaga dan juga kita perlu petungan. Nah itu, kemudian tugas-tugas malaikat kita sudah pelajari juga pada pertemuan yang lalu. Jadi secara rinci
tentang malaikat itu kita sudah selesai bab malaikat. Namun di sini di dalam kitab ini ada penambahan juga, kita dikenalin tentang jin, gitu ya. Jadi insya Allah nanti jin akan diperkenalkan besok dalam pertemuan besok secara rincinya oleh guru kita Ustadz Muhyiddin. Tapi yang perlu kita ingat bahwa semuanya ini, kalau ada yang nanya, kok itu malaikat pakai tak marbutoh yang menunjukkan perempuan, ini bukan tak marbutoh ya. Tak yang menunjukkan bahwa jumlah malaikat itu banyak, gitu ya. Kita begitu Pak. Ini bukan tak marbutoh, tapi tak yang menunjukkan malaikat itu banyak jumlahnya. Gitu ya. Sayap malaikat kan dijelaskan 2, 3, 4. Tetapi kalau Allah menghendaki jadi 1000 juga bisa. Karena ayatnya masih bersambung sesuai dengan kehendak yang Allah kehendaki dengan hukum-hukum Allah. Selanjutnya, mari sama-sama kita lanjutkan dengan dzikir kita.